Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, baiklah di sini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai diferensial fungsi sederhana. Nah, jadi teman-teman mungkin sudah mendapatkan materi ini ya di waktu SMA. Jadi saya hanya akan mengulasnya sedikit saja gitu. Jadi menjelaskan poin pentingnya apa saja sih kaidah-kaidah di dalam diferensial itu sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat suatu konsep diferensial ini kan kayak terlihatnya sulit gitu ya. Tapi yang teman-teman cukup pahami di sini itu adalah fungsi dari sebuah konsep diferensial itu adalah bahwa dy per dx atau setiap perubahan itu lambangnya adalah delta seperti itu. Nah, lalu di dalam di sini saya akan mencontohkan beberapa konsep-konsep yang dipakai oleh kaidah-kaidah dalam diferensiasi. Jadi diferensiasi itu kan memiliki banyak bentuk ya, tidak cuman penambahan, pengurangan dan lain sebagainya. Tapi di sini ada berbagai macam bentuknya gitu. Yang pertama itu ada diferensiasi konstanta. Nah, jadi teman-teman itu harus paham terlebih dahulu rumusnya apa gitu. Oh, ketika bentuknya seperti ini, maka rumusnya adalah ini gitu. Nah, jadi misalkan nih suatu fungsi tersebut itu misalkan 5, 4 atau 3 atau 2 atau 1 yang tidak ada konstantanya gitu ya. Nah, jadi berarti nilai tersebut adalah 0. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan diferensiasi fungsi pangkat misalkan? Kalau jadi teman-teman langsung melihatnya ke teman di sini tuh hanya melihat pada seperti ini. Misalkan contohnya di sini adalah diferensiasi fungsi pangkat. Di sini ada contohnya adalah y sama dengan x pangkat 3. Jadi x pangkat 3 itu sama dengan dy per dx gitu ya. Jadi fungsi y diturunkan jadi fungsi x gitu. Jadi fungsinya itu adalah kenapa di sini ada 3? Karena di sini tuh x-nya pangkat 3. Coba kalau dia pangkatnya 4 berarti di sininya 4 gitu ya. Jadi x pangkat 3 kalau diturunkan itu menjadi 3x pangkat 2 gitu ya. Pangkatnya itu dikurangi 1 gitu. Itu udah pasti. Itu adalah diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsinya. Misalkan nih, contohnya itu adalah y sama dengan 5x pangkat 3. Berarti kalau teman-teman diturunkan, tinggal dikali aja. 5 dikali 3. X-nya yang memiliki pangkat itu dikurangi 1. Berarti kan 5 kali 3 ada berapa? Ada 15 kan? Berarti 15 X pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, jadi berikutnya kalau misalkan di sini ada 2x pangkat 2 berarti 2 kali 2 karena dia memiliki pangkat 2 ya, 2 kali 2 berarti 4, x-nya dikurangi 1 berarti 2x kuadrat itu sama dengan 4x pangkat 1. Tapi 4x pangkat 1 kan gak usah ditulis ya, jadi 4x doang gitu. Nah, jadi yang depan ini pasti teman-teman dikali oleh pangkatnya gitu, dan pangkatnya itu pasti akan berkurang 1 gitu. Lalu berikutnya itu adalah diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Contohnya nih, misalkan dalam suatu fungsi tersebut ada misalkan y sama dengan 5 per x pangkat 3. Nah, jadi yang teman-teman di sini perlu tahu itu adalah ditulis dulu nih rumusnya dy per dx. Dy per dx itu apa? K dv per dx per lagi v kuadrat. Nah, jadi y di sini y itu sama dengan k atau v. Nah, v-nya di sini itu bisa dimaksudkan dengan hx gitu, fungsi h terhadap x. Nah, jadi di sini teman-teman karena di sini ada 5 per x pangkat 3 dy per dx sama dengan k-nya itu ditulis lagi teman-teman 5 gitu ya. Nah, di sini. Jadi K atau ini ya, ini termasuk 5 ini K gitu. Jadi rumus K di sini ditulis K berarti sama dengan 5 buka kurung
dV per dx atau turunan V terhadap X gitu ya. Mana turunan V terhadap X? Oh, berarti ini gitu kan. X pangkat 3 kalau diturunin jadi apa? Seperti turunan awal berarti 3x kuadrat. Nah, ditulislah di sini 3x kuadrat. Nah, lalu di sini ada V kuadrat. V di sini ya, V itu adalah ini x pangkat 3 kuadrat. Jadi tulislah x pangkat 3 kuadrat, x pangkat 3 dikuadratkan. Ya udah tinggal dijumlahkan gitu. 5 kali 3 15 x kuadrat per x pangkat 6 seperti itu ya. Jadi dari mana teman-teman itu ya pokoknya yang harus paham itu adalah rumusnya ini. Kalau fungsinya mirip seperti ini berarti adalah k dv per dx per lagi v kuadrat seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah diferensiasi penjumlahan atau pengurangan dalam fungsi. Mau pengurangan, mau penjumlahan itu sama rumusnya gitu. Jadi, misalkan di sini ditulis Y sama dengan 4x kuadrat plus X pangkat 3. Nah, 4x ini adalah U, sedangkan X pangkat 3 ini adalah V. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi U di sini kita turunkan dulu nih. 4x kuadrat berarti turunan U terhadap X gitu ya. Berarti 8x, ya kan? 4 kali 2, 8, dan X-nya 2 min 1, tinggal 1 atau X doang gitu. Lalu berikutnya itu adalah yang ini, X pangkat 3. Atau V sama dengan X pangkat 3 kalau diturunkan jadi berapa? 3X kuadrat, ya kan? Berarti turunan V terhadap X. Nah, jadi kalau misalkan digabungkan itu adalah fungsi Y sama dengan 4X kuadrat plus X pangkat 3 adalah 8X plus 3X kuadrat. Nah, kalau misalkan teman-teman udah paham nih yang mana U, yang mana V gitu. Jadi tidak usah panjang gitu, nggak apa-apa, langsung to the point juga boleh. Nah, lalu berikutnya itu adalah diferensiasi menggunakan perkalian fungsi. Nah, jadi misalkan suatu fungsinya itu bentuknya seperti ini. Y sama dengan 4x kuadrat, tutup kurung, buka kurung, X pangkat 3. Nah, yang teman-teman tahu itu, yang teman-teman harus tahu itu adalah rumusnya D per dx sama dengan U. dU itu berarti kan fungsi yang ada di depan ya, gitu. Berarti U-nya kan 4x kuadrat ya, V-nya X pangkat 3 gitu. Maka sama dengan tinggal diturunkan lagi ya, U. Nah, U-nya ditulis lagi nih. U yang mana? U yang depan, 4x kuadrat. Nah, lalu dikali turunan V terhadap X gitu ya. Berarti diturunkan nih gitu. Diturunkan si yang ini kan U, yang belakang kan V. Turunan V terhadap X. Berarti yang diturunkan adalah yang X. Berarti turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Ditambah V. Nah, di sini kan V ya teman-teman. Ini adalah fungsi V. Ditulis lagi fungsi V-nya. Dan ini adalah DU per DX. Fungsi DU diturunkan terhadap X. Mana fungsi U? 4X kuadrat kan fungsi U. Oke, berarti 4X kuadrat diturunkan jadi 8X gitu ya. Jadi nah tinggal ditambahkan nih 12X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 4 ya 20X pangkat 4 begitu. Nah, oke, selanjutnya ini adalah diferensiasi dalam pembagian fungsi. Nah, jadi teman-teman ini adalah rumusnya. dy per dx sama dengan V du per dx min U dv per dx per V kuadrat. Nah, ini adalah contoh soalnya. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Ini kan rumusnya ya. Nah, oke, rumusnya V. Mana V? V yang belakang kan ya teman-teman. Atau V itu adalah yang di bawah gitu. Ini kan V ya, berarti V ya, ini ditulis dulu V, fungsi V, X pangkat 3, terus DU terhadap DX, turunan U terhadap X mana DU? 4X kuadrat ya, diturunkan jadi 8X. Means U yang mana? U yang
depan kan ya, yang atas ya, ditulis lagi 4x kuadrat, ditulis di sini. Lalu turunan V terhadap X, mana V-nya? V-nya yang bawah ya, berarti X pangkat 3 diturunkan jadi 3x kuadrat. Nah, per V-nya dikuadratkan, X pangkat 3 dikuadratkan. Jadilah fungsinya seperti ini. Itu gampang ya, teman-teman? Nah, oke, berikutnya adalah diferensiasi fungsi komposit. Nah, ini sebenarnya sama sih. Jadi kalian itu tetap harus memahami rumusnya seperti itu. Lalu ini ada fungsi berpangkat, sama aja. Nah, oke teman-teman, silakan jika ada pertanyaan dari apa yang sudah saya jelaskan, bisa langsung bertanya di kolom komentar ya. Dan semoga teman-teman paham. Kalau ada yang nggak paham, nggak apa-apa, langsung tanya aja. Nanti akan saya jawab gitu. Baik, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.